Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, tentunya masih sama bersama channel astronomi kesayangan kalian semua, Nasi Angkasa. Seperti biasanya, di setiap perjumpaan saya akan selalu kasih kalian informasi maupun update menarik mengenai dunia astronomi. Dan kali ini, saya akan membahas tentang pengiriman pesan terbaru dari para ilmuwan untuk alien. Namun seperti apa sih pesan yang dikirimkan untuk alien tersebut? Oke, seperti biasa, daripada Anda semua penasaran, mari kita bahas bersama. Jadi, baru-baru ini, sekelompok ilmuwan internasional telah membuka sebuah kemungkinan baru untuk kembali mengirimkan pesan ke luar angkasa yang tentu saja ditujukan untuk kehidupan cerdas di luar bumi yang mungkin punya teknologi untuk dapat menerima pesan, dan misi pengiriman pesan itu disebut sebagai Beacon in the Galaxy. Pada awalnya, gagasan tentang pengiriman kembali pesan untuk alien ini dijelaskan dalam sebuah studi baru yang dipublikasikan pada 2 April lalu oleh Jonathan Jiang sebagai pemimpin dalam studi baru ini. Dalam studi itu, ia mengusulkan untuk mengirimkan kembali pesan dalam bentuk kode biner melalui gelombang radio menuju pusat galaksi Bima Sakti kita. Lalu seperti apakah isi pesan tersebut? Dan kenapa ditujukan mengarah ke pusat galaksi Bima Sakti kita? Nah, sebelum kita membahasnya lebih dalam, jadi misi pengiriman pesan kepada alien ini bukan satu-satunya upaya yang sudah dilakukan oleh para ilmuwan saat ini. Sudah sejak tahun 70-an, para ilmuwan mengirimkan pesan acak ke luar angkasa untuk berharap mendapatkan balasan atau setidaknya tahu kalau di luar sana ada kehidupan selain bumi. Sejak dahulu juga, upaya ini dilakukan dengan banyak cara, seperti mengirimkan pesan menggunakan teleskop radio, sampai mengirimkan wahana antariksa yang membawa pesan untuk peradaban cerdas di luar sana. Seperti pada akhir tahun 1970-an, para ilmuwan mengirimkan 2 wahana antariksa tanpa awak bernama Pioneer 10 dan Pioneer 11 yang membawa sebuah plakat yang menunjukkan sosok manusia pria dan wanita dan semacam peta menuju bumi. Kemudian, upaya itu berlanjut dengan pengiriman kembali 2 wahana antariksa paling terkenal bernama Voyager yang juga dibekali sebuah disk piringan emas berisi rekaman suara serta visualisasi kehidupan dari bumi. Namun, meskipun sudah berkelana selama puluhan tahun, tapi wilayah ruang yang dijangkau oleh pesan-pesan tadi, baik dari teleskop radio maupun wahana antariksa tadi, masih sangat kecil. Jadi kemungkinan pesan tadi untuk direspon ataupun ditemukan oleh peradaban cerdas di luar sana sangat-sangat kecil. Namun, tentu saja, dengan semakin berkembangnya teknologi pengiriman pesan ke luar angkasa, saat ini untuk dapat menjangkau sinyal dari belahan alam semesta yang jauh dapat dilakukan. Saat ini saja, ada 2 teleskop radio yang memungkinkan untuk dapat mengirimkan pesan kehidupan di luar bumi dengan lebih baik. Teleskop pertama bernama FES, yang merupakan teleskop radio terbesar sekaligus terkuat dari Cina. Dan yang kedua adalah teleskop Array milik SETI Institute. Namun sayangnya, kedua teleskop tersebut saat ini baru bisa menerima sinyal dari luar angkasa saja. Tapi seiring peningkatan teknologi di masa mendatang, kemungkinan besar akan dapat membuat kedua teleskop tersebut bisa untuk mengirimkan pesan seperti teleskop pendahulunya di Arecibo yang sudah runtuh. Nantinya, seiring dengan pengembangan kedua teleskop tadi, tim ilmuwan akan mengarahkan pesan mereka ke area yang paling mungkin memiliki kehidupan cerdas, yaitu di arah pusat galaksi Bima Sakti, tepatnya pada gugus bintang yang berjarak antara 6.000 hingga 19.000 tahun cahaya dari bumi. Kemudian seperti apakah isi pesannya? Untuk isi pesannya sebenarnya cukup sederhana. Secara khusus, pesan itu akan mencakup hal-hal seperti sistem biner dan desimal, bilangan prima, termasuk bilangan prima terbesar dalam operasi matematika, aljabar, fisika partikel, elemen yang paling umum, struktur DNA, bentuk wujud manusia, posisi tata surya kita, peta bumi, komposisi dan karakteristik bumi, dan undangan untuk membalas pesan tersebut. Kemudian selain itu,
Pesan tersebut juga akan menyertakan stempel waktu yang menunjukkan kapan manusia mengirimkan pesan tersebut ke luar angkasa berdasarkan garis waktu yang berasal dari Big Bang atau waktu awal di mana alam semesta ini terbentuk. Nantinya, dalam proses pengirimannya, seluruh isi pesan tadi akan dipancarkan dalam gelombang radio yang dikodekan dalam bentuk kode biner. Nah, semua itu dilakukan dikarenakan cara terbaik untuk berkomunikasi dengan kehidupan cerdas di luar bumi adalah dengan fokus pada matematika dan fisika. Karena tentu saja, manusia tidak bisa langsung mengirimkan pesan dengan bahasa sederhana dari bumi, yang mana jelas nantinya tidak akan dapat diterjemahkan oleh kehidupan cerdas di luar sana jika memang ada. Kemudian, terlepas dari semua itu tadi, apakah mengirimkan pesan untuk peradaban cerdas di luar sana merupakan ide yang bagus? Semua itu sebenarnya tergantung bagaimana pesan yang dikirimkan dan tergantung juga pada seperti apa nantinya para kehidupan cerdas di luar sana akan menerjemahkannya. Namun, dengan sudah ada perkiraan dari para ilmuwan sebelumnya, di mana dikatakan bahwa jika ada spesies yang cukup maju untuk menerima pesan dari bumi, seharusnya mereka akan lebih baik mengedepankan kerjasama, perdamaian, serta kolaborasi. Bisa jadi, kehidupan cerdas di luar sana juga bertanya-tanya, apakah ada kehidupan lain dalam semesta selain kehidupannya? Namun kembali lagi, semua itu hanya perkiraan saja ya. Ada atau tidaknya kehidupan cerdas di luar sana, sejauh ini juga masih belum jelas. Jadi masih sangat jauh untuk memikirkan bagaimana alien merespon pesan kita dan apa tindakan mereka. Lebih baik, saat ini manusia berfokus untuk mengembangkan teknologi yang mana di masa mendatang bisa digunakan untuk mendeteksi dengan pasti adanya kehidupan di luar bumi, atau setidaknya dapat menemukan planet layak huni yang bisa dijadikan hunian selanjutnya oleh umat manusia di masa depan nanti. Dan ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan buat kalian semua. Jangan lupa ya, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik mengenai dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.